Ya kita tahu sendiri lah, negara kita ini kan merdeka pun dengan perundingan yang sangat panjang gitu loh. Mau berbentuk apa sih negara ini ya? Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi nih di channel kita, channel Bias. Hari ini edisi spesial karena hari ini gue yang jadi hostnya. Hari ini kita mau ngobrolin tokoh yang spesial buat bangsa Indonesia. Nama tokohnya Tan Malaka. Kenapa dia menjadi tokoh spesial? Ya nanti kita bahas aja lebih lanjut. Hari ini gue nggak sendiri. Hari ini gue ditemenin sama John Perry di sebelah kiri dan Eca di sebelah kanan. Ya. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Hari ini gue udah buat beberapa pertanyaan terkait tokoh Tan Malaka. Menurut teman-teman nih, menurut lu dulu deh John, Tan Malaka itu siapa? Tan Malaka adalah sosok anak muda bangsa yang sangat brilian. Oke. Dia hidup pun dari kecil di lingkungan yang berbudaya dan beragama sekali karena dia lahir di, gue kurang tahu pastinya nama kampungnya apa, tapi kalau kita sekarang mengenal di situ sebagai Kota Padang, orang Padang lah, orang Padang. Dia terlahir dari keluarga yang miskin banget tidak, karena bapaknya itu seorang karyawan dan ibunya anak seorang tokoh. Anak seorang tokoh yang terkenal di wilayahnya. Oke, sampai situ dulu. Itu menurut lu ya. Menurut lu, Cak? Menurut gue tuh dia itu adalah salah satu proklamator juga sih buat bangsa Indonesia ini. Yang pertama sih itu bagi gue, dan dia juga adalah pendiri dari pergerakan-pergerakan di masa zaman sebelum Indonesia merdeka. Dan dia itu juga adalah salah satu pendiri dari Partai Komunis Indonesia yang pahamnya itu emang sayap kiri sih menurut gue, dari paham sosialis, karena buku-bukunya itu kan banyak mengandung paham-paham dari radikal sosialis itu pergerakannya gimana, dari Karl Marx sih kalau menurut gue sih. Oke. Apalagi dia juga banyak menerbitkan buku-buku sih, menerbitkan buku-buku yang dimana sebelum Indonesia merdeka itu sudah harus disiapkan. Oke. Membangun lah, visioner. Oke. Sampai situ dulu ya. Gitu. Perannya menurut lu apa? Perannya Tan Malaka. Wah, perannya itu banyak banget sih buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang juga sih sebenarnya. Di awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan dia salah satu gimana ya? Motivator sih menurut gue sih. Motivator untuk pergerakan Indonesia untuk menuju ke kemerdekaan menurut gue sih. Kalau menurut Seperti lu, itu. John, Apa tuh? menurut lu perannya Tan Malaka tuh di awal kemerdekaan lo ya? Perannya Nggak Tan mau tahu. Malaka itu kan tidak terbentuk begitu saja tanpa ada suatu proses. Seorang Tan Malaka ini adalah anak yang super pintar, tapi di mana dia basic agamanya itu begitu kuat karena dia dididik dari lingkungan yang agamai sekali, hingga akhirnya dia sekolah di sekolah Belanda dan akhirnya dia pergi ke Belanda. Nah, pas di Belanda itulah dia mulai merasakan ya kan, bahwa banyak ketidakadilan, karena pas dia datang ke Belanda itu posisi Belanda pada saat waktu itu mengalami krisis pangan, krisis ekonomi, dan di situ lagi sangat-sangat mengerikan. Dia pun tinggal pun bersama orang yang tidak kaya di Belanda waktu itu, numpang hidup ya kan, orang yang miskin juga di situ gitu. Nah, disitulah dia mulai membaca seorang tokoh-tokoh negara lain yang begitu hebat, contohnya seperti Lenin, Karl Marx dan lain-lainnya. Dia banyak sekali membaca buku. Itulah yang membentuk dia untuk menciptakan suatu visioner untuk bangsa Indonesia. Dan itu bukan begitu saja, tapi dia sempat juga dia balik ke Indonesia. Dia juga sempat juga melakukan pelarian, dan dia menciptakan
menulis buku. Waktu itu kalau nggak salah kalau gua nggak salah ingat, dia menulisnya itu waktu saat dia di Cina. Dia menulis itu namanya Republik Indonesia, Need the Republik Indonesia. Itulah yang dibaca oleh Bung Karno untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Dari buku itulah tercetus Bung Karno pengen membuat negara ini sebuah republik. Makanya bisa dibilang Bapak Republik ya Tan Malaka, karena dia sudah tuliskan itu jauh-jauh sebelum merdeka. Di prepare ya. Iya, sebelum Indonesia ini merdeka gitu loh Pak. Jadi benar-benar Tan Malaka ini sudah membuat merancang suatu negara yang diinginkan gitu loh. Itu dalam pelarian dia lari tuh jauh sekali kemana-mana sampai akhirnya dia di Cina dia menulis Republik Indonesia. Berarti gini, gue berarti dia itu termasuk anak yang cerdas lah ya, udah jelas. Oh iya. Dia bisa beruntung disekolahkan ke Belanda, sampai ke Belanda. Dia banyak belajar di sana. Nah, yang gue mau tahu sebenarnya setelah dia banyak belajar tokoh-tokoh di Belanda, ide yang tercetus untuk akhirnya dia balik ke Indonesia tuh apa sebenarnya? Karena waktu itu dia sudah selesai sekolahnya, dia balik ke Indonesia. Dia pertama kali dia itu mengajar di Sumatera Utara lah, kurang lebihnya, tepatnya gue kurang ingat, di Sumatera Utara itu dia mengajarkan anak-anak tani, anak-anak petani ya kan, yang kerjanya cuman ya begitu bertani, yang tidak tahu baca tulis ya kan, hitung-hitungan angka, yang akhirnya mereka selalu ditipu. Nah, itulah yang membuat keresahan Tan Malaka. Tan Malaka di situ mengajar supaya apa? Supaya rakyat ini tidak dibodohi oleh kaum kolonial Belanda pada saat waktu itu gitu loh. Jadi makanya Tan Malaka menciptakan sekolah, dia mengajar. Tidak itu aja, dia sampai pergi ke Jawa Tengah, ke Jogja. Disitulah yang namanya terbentuk SI waktu itu. SI itu apa? Serikat Islam. Serikat Islam ya. Itu partai ya kan, disitulah terbentuk. Walaupun ideologi seorang Tan Malaka itu adalah kiblatnya ke Lenin, ke Karl Marx, yang sudah pasti kita tahu sendiri siapa sih seorang Lenin dan Karl Marx gitu. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu ya mereka paham sosialis gitu. Berarti bisa dibilang dia itu sosialis karena dulu waktu dia sekolah di Belanda itu dia banyak baca buku-buku tentang itu. Kebetulan ya kalau sosialis. Kalau pembentukan karakter dia, ideologi dia jelas. Karena Lenin, Karl Marx gitu. Itu sudah jelas. Tapi yang mendasari awal kenapa dia baca itu ya gue kurang paham juga. Iya. Tapi yang jelas situasi pada saat waktu di Belanda itulah yang membuat dia kenapa kok bisa rakyat miskin ya gitu loh. Rakyat sampai kelaparan ya. Akhirnya dia baca paham-paham yang menurut dia ideologinya cocok dengan ya suatu jawaban bagi dia gitu loh. Wah, ini nih jawabannya loh. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut gue begitu gitu. Jadi memang runutan untuk peran apa yang dilakukan oleh Tan Malaka ini sangat luar biasa. Sebenarnya Tan Malaka bisa saja dia tidak balik, karena kenapa? Selama di Indonesia pun dia diburu gitu loh. Diburu oleh kolonial Belanda gitu waktu saat itu. Karena kenapa? Dia sudah mulai melakukan suatu gerakan gitu loh. Di mana buru-buru, tani-tani, dulu kan petani lah paling banyak, karena kan Belanda kan kesini bukan bikin pabrik bos ya kan? Belanda datang ke sini ngambil rempah-rempah gitu, jadi mencuri rempah-rempah lah. Tani lah, berbentuk tani gitu. Makanya dia mulai menggerakkan, karena kenapa sih ya itu tadi dia lihat kok ini petani cuman dibayar sekian ya gitu. Karena pada zaman itu ya petani kita memang masih tidak tahu baca tulis ya kan, itu nilai rupiahnya berapa mungkin gitu loh. Jadi makanya lah Tan Malaka itu geram dengan hal itu. Kenapa bangsa kita dibodohi? Makanya dia buat visioner. Nah ini yang menarik buat gue nih berikutnya. Berarti harusnya kalau dari pendapat lo tadi harusnya Tan Malaka itu cukup terkenal lah di Indonesia kan? Kenapa Tan Malaka nggak begitu dikenal di Indonesia menurut lo? Menurut gue sih sebenarnya karena pemahaman sih ideologinya dia sih. Karena situasinya sekarang ini Tan Malaka ini
dari partai komunis, dan situasi sekarang itu partai komunis itu paling dibenci lah sama sistem yang ada sekarang di negara ini. Dan menurut gue, tapi di satu sisi juga Tan Malaka itu banyak membangun dari segi politiknya, untuk membangun pergerakan dari buku-bukunya dia lah, menurut gue sih. Itu aja sih dari gue. Berarti kalau gitu bisa dibilang pemikiran Tan Malaka ini sangat mempengaruhi Bung Karno saat itu di awal kemerdekaan. Oh iya, udah pasti. Karena kenapa? Bung Karno itu membaca buku Tan Malaka yang dia tulis di Cina waktu itu. Kalau nggak salah tahun 1921-an dia bikin buku itu. 1921. Karena Tan Malaka kan lahir, kalau saya tidak salah ingat, 1897 atau kalau nggak salah. Antara range itulah 1890-an lah, 1890. Tapi tepatnya saya agak lupa. Nah, itu udah dibuat oleh Tan Malaka. Tan Malaka sudah memikirkan suatu visioner yang sangat luar biasa untuk bangsa kita gitu ke depannya gitu. Itulah yang dibaca oleh Bung Karno. Sedangkan seorang Bung Karno belum pernah bertemu dengan Tan Malaka. Tapi dia sudah baca buku seorang Tan Malaka. Iya, juga. Yang menariknya begini, Cap. Ada di suatu peristiwa saat Tan Malaka sudah balik kembali setelah dia kan waktu itu kan sempet waktu terjadinya SI itu, terus Serikat dia Islam. ya Serikat Islam akhirnya pecah kan, karena di situ kayak siapa? Aduh lupa gue nama tokohnya itu. Dia bilang tidak boleh double posisi. Iya. Waktu itu double posisi. Jadi dia tidak suka, akhirnya dia keluar dan dia melakukan aksi massa. Waktu itu aksi massa, akhirnya dia diberhentikanlah oleh kolonial Belanda pada saat itu. Akhirnya dia diberikan pilihan mau penjara internasional, internal dulu apa eksternal. Akhirnya dia memilih penjara yang di eksternal, jadi dia keluar negeri lagi. Dia tidak ada di Indonesia lagi. Akhirnya dia pergi itu, pelarian dia itu, akhirnya diciptakan buku itu. Akhirnya dia setelah itu dia balik lagi nih. Buku yang mana tuh yang diciptakan? Itu Republik Indonesia. Itu yang dibaca oleh Bung Karno. Jadi ada suatu ketika waktu saat Tan Malaka kembali ke Indonesia, itu dia pergi ke daerah Banten, dan di situ gue lupa nama persisnya daerahnya itu apa, tapi di daerah Banten. Di situ Soekarno datang untuk melakukan pidato, biasa kan Soekarno kan pidato terus. Dia datang ke pidato, dan dan seorang Soekarno pun tidak tahu bahwa yang menyambut dia itu adalah seorang Tan Malaka, karena Tan Malaka selalu dengan penyamarannya selalu, karena dia selalu dicari gitu, selalu dikejar. Karena dengan pemikiran visionernya yang sangat berbahaya menurut kolonial Belanda pada waktu saat itu, anak ini harus dihilangkan gitu. Kalau Indonesia tidak kenal Tan Malaka, iya. Tapi Belanda sangat mengenal seorang Tan Malaka dengan buah pikirannya, dengan visi-visinya dia, dengan gerakannya dia itu. Belanda sangat terkenal oleh orang Belanda. Akhirnya ya karena Bung Karno tidak mengenal itu Tan Malaka, ya biasa saja. Padahal panitia yang menyiapkan untuk pidatonya Tan Malaka, Soekarno pada saat itu belum presiden kan, ya Tan Malaka gitu. Itu yang sangat unik sekali seorang Tan Malaka ini. Padahal Tan Malaka ini adalah seorang tokoh sangat-sangat visioner sekali untuk bangsa Indonesia. Misterius banget ya sosok Tan Malaka ini ya. Misterius tidak, tapi karena dia banyak pada dikejar saat waktu itu dia diburon, ya akhirnya dia harus tetap lari. Iya, maksud gue pada saat itu ya memang cukup misterius, dan dia harus ganti-ganti nama sampai 23 kali ya kalau nggak salah. Iya, ganti nama. Nanti dia di Cina siapa namanya beda-beda. Di Filipina siapa, di Malaysia siapa, itu beda-beda kayak namanya. Karena memang dia harus menyamari identitas dia. Kalau dulu mungkin belum ada paspor kali ya, gue nggak ngerti lah zaman itu. Kalau sekarang kan lu nggak bisa nyamar ya kan, paspor lu gimana kan? Berarti gitu. gini apa? Belanda itu rezim kolonial ya, pada saat itu melihat Tan Malaka ini sebegitu mengancamnya, sampai-sampai Soekarno pada saat itu cuman baca bukunya doang dihukum.
Ya, Gue pernah baca. ya itu Sebegitu itu benar. sangat mengancamnya kah Yang Tan Malaka ini buat rezim kolonial? betul sangat mengancam. Karena kenapa? Kalau misalnya semua orang sudah teragitasi dengan bukunya Tan Malaka, ya kolonial akan pergi dari Indonesia gitu. Nah ini menariknya lagi yang mungkin teman-teman nggak tahu. Tan Malaka itu sebenarnya tidak setuju pada saat waktu Belanda datang kembali setelah Jepang mengaku kalah. Kita sudah merdeka 45, ya kan. Makanya kita ada namanya perjanjian Lingkarjati. Kalau teman-teman masih ingat, kalau misalnya di SD kalian masih suka sejarah pasti kalian ingat. Itu ada namanya perjanjian Lingkarjati. Nah di saat itulah Tan Malaka paling tidak suka. Karena menurut Tan Malaka begini, tidak ada negosiasi, kita sudah merdeka. Iya. Gitu. Itulah yang disesali oleh Tan Malaka. Dan sampai juga akhirnya Bung Karno baru ketemu sama Tan Malaka 2 kali di situ. Makanya kalau kalian ingat ada sejarah bilang bahwa kalau seandainya Soekarno tertangkap, itu yang menggantikan Soekarno adalah Tan Malaka menjadi seorang presiden. Pada saat waktu itu kalau seandainya Soekarno tertangkap oleh Belanda. Karena Akhirnya tangkup pemerintah itu dikasih ke Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu juga tidak ada menurut Tan Malaka terlampau terburu-buru untuk menyatakan proklamasi itu. Tan Malaka tidak ada di situ. Pembentukan teks proklamasi itu yang begitu singkat kan, teks proklamasi kan cuma begitu singkat. Yang penting kita deklarasi bahwa kita sudah merdeka. karena kalau nggak gitu nggak bakal merdeka. Terus gue mau bahas sedikit mengenai ide-ide dia lalu melalui buku-bukunya nih. Menurut lu Cak, buku-bukunya ini kan menarik nih, Tan Malaka nih. Yang lu tahu sendiri tentang buku-bukunya Tan Malaka, yang pernah lu baca deh. Sebenarnya sih semuanya sih paling sadis. Yang paling lu paham banget bukunya yang mana nih? Penjara ke penjara. Kenapa? Ya karena yang tadi dibilang sama Bung Ferry ini kemarin diinformasiin, karena dia itu saking sebagai sebagai orang yang ditakutin sama para kolonial ini, jadi dia itu sampai ditangkap sama Belanda, sampai dipilih kan mau penjara mana, internal apa eksternal kan tadi. Nah, waktu di penjara itu dia banyak nulis. Kenapa pada saat ini situasi Indonesia itu rakyat itu banyak dibodohi dari pemerintah sekarang gitu, sebelum eranya Indonesia merdeka gitu. Makanya di situ menurut gua dari bukunya itu Penjara ke Penjara, dan dia banyak cerita tentang kenapa bisa terjadi pemerintah gaji buruh itu, gaji petani kenapa sedikit gitu. Karena dia kan perjuanginnya itu kan paling pertama itu dari dari buruhnya itu sendiri kan. Menurut gue sih dari Menurut lu Le, buku Tan Malaka yang paling menarik? Yaitu Republik Indonesia, Madilog, pasti teman-teman tahu lah Madilog. Ini Madilog lu udah baca Madilog kan? Madilog itu sangat luar biasa. Itulah makanya dia ciptakan Madilog itu kan pas dia lihat waktu saat dia balik dari Belanda pertama ya, bukan pas pelarian. Pas pertama selesai dia studi, dia balik ke Indonesia dan akhirnya dia mengajar di suatu daerah di Sumatera Utara. Disitulah dia menciptakan menulis buku Madilog. Karena dia melihat kita ini kok ya nggak sama sekali nggak tahu gitu loh. Masa kita bisa dibodohin, ini dibayar berapa. Itu yang bikin dia menciptakan itu Madilog, biar orang berpikiran logikanya, ya kan, biar mereka bisa berpikir bagaimana sebenarnya yang pas gitu. Itulah dia ciptakan Madilog. Kalau kita bahas Madilog ya akan panjang. Gitu, Madilog itu sangat luar biasa menurut gua. Itu sebuah ciptaan seorang Tan Malaka yang luar biasa. Selain ya tadi Republik Indonesia itu termasuk visioner sekali lah Bapak Tan Malaka. Oh iya ingat ya, Tan Malaka itu gue lupa, dia itu sempat dipilih ya, dia ditanyakan oleh ibunya pengen menikah
atau pengen menjadi seorang datu waktu dia umur sekitar 12 tahun apa ya, kurang lebih begitulah. Masih ya mungkin zaman itu sudah boleh beristri mungkin ya kan, tapi Zaman itu ya. tapi dia lebih memilih seorang datu. Jadi Tan Malaka itu Dia punya julukan juga kan? datu, Ferry. julukannya datu. Datuk Jadi Sultan dia Malaka. dia seorang datu juga. Kita harus ingat. Gitu. Makanya Tan Malaka itu luar biasa lah. Dari bukunya banyak sekali. Banyak banget sih. Gitu. Dia membuat satu gerakan massa itu banyak sekali. Mulai dari gerakan buruhnya ya kan, buruh tani. Dia membuat di situ sampai ke partai lah. Gitu. Dia sangat sekali menginginkan Indonesia ini merdeka gitu. Walaupun waktu dulu kolonial menghancurkan bahwa PKI itu segala macam lah bla 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 ya kan, untuk menghancurkan pergerakan Tan Malaka pada saat waktu itu gitu loh. Nah, akhirnya tercetuslah sampai sekarang PKI itu ya seperti itu gitu loh. Dampaknya seperti itu. Makanya Tan Malaka kan, kalau gue ingat kayaknya kagak ada di buku sejarah gue kayaknya sih. Ya udah nggak ada sih. Belajar sejarah gue juga. Ya udah nggak ada. Soalnya kenapa? Kalau menurut gue sih karena itu menghilang PKI sih. Kenapa sampai sekarang nggak diinin? Karena untuk menghilang PKI ya itu sih. PKI di karena paham PKI itu kan sosialis. Dan kejadian G30S itu bagi Indonesia itu paling pahit banget ya. Dibilang banyak membunuh jenderal, padahal sih kalau menurut gua sebelum PKI itu mereka itu adalah gerakan Indonesia lah, gerakan sebelum Indonesia merdeka seperti Tan Malaka ini yang sekarang kita bicarakan. Sahil ya, ada Sahil. Terus Musso, banyak dari Musbah lah menurut gue. Musbah. Berarti nih kalau Soekarno punya ide Nasakom itu ada pengaruhnya dengan buku-buku yang dia baca, buku-buku Tan Malaka yang dia baca. Nah, Soekarno kan punya ide Nasakom. Begini, kan Nasakom akhirnya gak jadi tuh, akhirnya kita berbentuk Pancasila. Pancasila. Gitu. Kan kita nasionalis, apa Nasakom namanya? Nasionalis agama komunis. Agama komunis. Ya kan akhirnya dihilangkan karena banyak di situ kan ya kita tahu sendiri lah. Negara kita ini kan merdeka pun dengan perundingan yang sangat panjang gitu loh. Mau berbentuk apa sih negara ini ya itu gua nggak ngerti lah. Pancasialis ya. Posisinya waktu itu bagaimana. Dan akhirnya seorang Bung Karno ya menciptakan Nasakom itu ya salah satunya ada seorang Tan Malaka karena dengan visioner Tan Malaka sosialisnya kan tinggi sekali. Tan Malaka itu kan sosialisnya tinggi banget, komunisnya tinggi banget ya jelas ya, dari bacaannya dia kan paham Karl Marx Lenin bapaknya semua gitu, bapaknya ideologi itu gitu loh. Makanya Bung Karno pun mungkin pada saat itu sepaham oleh Karl Marx lagi itu jadinya Tan Malaka gitu loh, dengan tulisan Tan Malaka. Akhirnya Bung Karno bilang, wah ini mungkin cocok menurut dia kan gitu. Kita nggak tahu lah dalam hatinya Bung Karno pada saat waktu itu apa. Tapi yang jelas visionernya seorang Tan Malaka itu yang membuat ide dari buat gagasan kemerdekaan lah sih. Dasarnya, oh iya kita harus seperti ini, kita harus memiliki negara yang seperti ini. Gitu. Punya gambaran lah buat Soekarno. Berarti kalau menurut gue dari perannya Tan Malaka ini sebenarnya dia cocok lah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kan pada saat itu. Tan Malaka? Iya. Tan Malaka belum begitu dikenal seperti Insinyur Soekarno. Gitu. Karena dia banyak hidup di luar Indonesia, banyak berpelarian, balik ke Indonesia pun orang tidak banyak yang mengenal dia gitu, banyak yang tidak mengenal dia. Akhirnya ya nggak jadi gitu loh, seorang Tan Malaka ya nggak jadi seorang presiden gitu loh, karena dia nggak dikenal. Sekarang gini, logika simpelnya kan begini, gua sama Bung Eca nih, kita sama-sama nih, ya kan, sama-sama. Gua hidup di luar, sama-sama pergerakan. Gua hidup di luar, ya kan. Ezra nih, Bung Ezra udah bergerilya di Indonesia sudah lama. Sudah mulai ketemu Sudirman, segala macam tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh Indonesia. Ibarat katanya ya kayak gua sama Ezra gitu loh.
Ezra ini udah bergerilya di Indonesia ini Ya sama-sama bergerak ya pergerakan tapi ya. sama-sama punya visi lah gitu. Ezra pun punya visi ya kan, itu Bung Karno punya visi, gue juga punya visi sebagai seorang Tan Malaka. Tapi yang jadi persoalan itu orang nggak kenal siapa gua gitu loh. Tapi orang akan kenal nama seorang Ezra gitu, sama seperti seorang Soekarno gitu. Dengan gaya pidatonya dia, dengan gayanya dia gitu, dengan visinya dia yang membara, itulah yang dia akhirnya dikenal orang gitu loh. Dikenal orang, akhirnya ya Tan Malaka belum bisa sampai situ. sana gitu. Karena kalau seandainya dia yang lakukan, Tan Malaka ini seorang tokoh yang hitung-hitungannya sangat tajam sekali gitu loh. Dia nggak berani melakukan sesuatu tanpa dia berhitung dulu. Ini bisa terjadi atau enggak. Dan Mungkin akhirnya juga, dia serahkanlah kepada ya Bung Karno pada saat itu. gue tambah sedikit, mungkin juga karena pada saat itu juga sosok Bung Karno itu sangat berkarisma di Iya. Indonesia. Ya kan, karena dia dekat banget kan sama rakyat, Iya. sama rakyat kita. Oke sih, kayaknya itu menarik banget ya tentang Tan Malaka. Terakhir ini deh, gue mau tahu buat kalian nih, kita kan anak-anak muda Indonesia, buat kalian sama ini ya, jadi dua nih, menurut kalian sosok Tan Malaka itu seperti apa? Itu yang pertama yang gue mau tahu. Satu lagi pesan deh untuk anak-anak muda yang mungkin nggak tahu tentang Tan Malaka. Dari lu deh, Cak, gimana, Cak? Pesan gue sih apa ya? Sebenarnya simpel sih. Orang itu adalah pejuang proklamator. Apalagi proklamator buat kemerdekaan Indonesia pada zaman kemarin lah, sebelum Indonesia merdeka. Dan abis itu juga kalau saran gue juga nih, buat mahasiswa sekarang nih, banyak belajar dari buku-bukunya dia. Buku-bukunya dia tuh banyak banyak melakukan pengumpulan untuk melakukan pergerakan melawan kolonial sistem yang dulu. Kalau sekarang kan sistemnya melawan kapitalisme. Kalau dulu melawan kolonialisme. Nah, jadi di situ lo harus tahu juga mahasiswa sekarang itu dari buku-bukunya dia. Kenapa kita harus melawan? Kenapa harus kita bikin pergerakan? Dan di situ juga banyak sih buat generasi sekarang. Iya sih. Cakep. Kalau menurut lu, John? Kalau menurut gua seorang Tan Malaka itu adalah seorang visioner besar lah yang kita miliki saat ini. Itu tidak dapat kita pungkiri dengan ide-ide briliannya dia, ya kan? Itu jauh sekali. Zaman itu orang bisa berpikiran seperti itu luar biasa. Dia sudah mencita-citakan dia ingin mempunyai bangsa seperti apa. Itu tahu seorang Tan Malaka. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana, ya kan, adik-adik ataupun para mahasiswa ataupun itu para pelajar apapun itu, ya kan, saya cuman bilang jangan pernah lupakan sejarah, karena sejarah yang kelam maupun yang baik itu harus kita tahu, karena disitulah negara kita terbentuk gitu. Kita tidak boleh lupakan sedikit pun tokoh-tokoh gitu, walaupun mungkin tidak ada di buku pelajaran kalian. Zaman sudah canggih, semua pada menerbitkan, ya kan, internet sudah kemana-mana, dan selalulah mencari siapa sih Tan Malaka, siapa sih Syahril, siapa sih, banyak lagi tokoh-tokoh yang mungkin tidak ada dalam buku sejarah waktu kalian sekolah. Kalau menurut gue itu jangan pernah lupakan sejarah, mau yang kelam yang maupun yang baik, semuanya kita harus pelajari, semuanya itu ada makna. Mungkin menurut gue itu. Oke, menarik. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu video hari ini. Menarik sekali ya. Jadi kalau buat gue pribadi emang Tan Malaka itu sosok yang luar biasa ya. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, untuk adik-adik terutama, ya menurut gue pesannya ya jas merah lah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kenapa? Karena sejarah itu membentuk suatu bangsa, suatu republik. Jadi juga semangat nasionalisme adik-adik bisa terbentuk itu dasarnya dari sejarah dulu. Kita harus tahu bagaimana sejarah itu terbentuk, ya kan? Betul sekali. Jadi begitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channel Bias yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sama Instagram kita juga ya di bawah ini, Instagram Bias.
Oke, sampai sini dulu. Ciao. Ya Jan.